Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat YouTube, kita mau informasikan kita akan mau menuju Hagia Sophia ya, masjid sejarah di Istanbul, Turki. Dan sebelum kita berangkat ke Hagia Sophia ini, di sini banyak ini ya, penjual aksesoris di pinggir jalan ya. Bagaimana? Baik. Al-Kihad. Yes. Sini murah-murah. Murah-murah. Nah, di sini memang murah-murah ya. You can see inside. Yes. No problem. Yes, thank you. Terima kasih. Very welcome. Sama-sama. Nah, ini di sini jadi agak murah ya di sini. Nah, ini ada es krim yang ciri khasnya. Small size, baby size. Take it. Come on, thank you. Oh, okay. Little mix here. Nah, ini ketangkasan pedagang Turki ya, Istanbul. Come here a little bit, try. Try, taste. Let's try. Come on, lady, thank you. Another one for you. Is enough? Thank you. Nah, di Hagia Sophia ini ada masjid dua tadi, masjid biru ya. Nah, ini kita belum tahu yang itu masjid apa, tapi ini di daerah Kesultanan ya. Nah, kita sudah memasuki Masjid Hagia Sophia. Memang Masjid Hagia Sophia itu agak besar. Nah, sebelum memasuki Masjid Hagia Sophia, nah di sini kita lihat ada taman luas di depannya. Kita masih kurang lebih ada 150 meter lagi ya untuk memasuki Masjid Hagia Sophia ini. Nah, ada kereta Trans. Kita sekarang sudah di depan Hagia Sophia ya. Dan kita lihat ya, jadi di sini memasuki di dalam Hagia Sophia itu ramai berbaris ya dari sini. Kita memasuki karena di sini kita pariwisata ya, turis ya. Kita di sebelah kiri masuknya.
jadi cukup padat ya masuk ke Hagia Sophia ini. Sebelum memasuki Hagia Sophia, kita diperiksa tas-tasnya ya, tas atau apa yang batu untuk dicek. Nah, di Hagia Sophia ini ada tempat duduk. Inilah masjid sejarah Ottoman ya, masih Kesultanan atau rajanya disebut terkenal Raja Fatih. 1930 to 2020 they use it as a museum. So again, in 2020, Erdogan took it. So what is the biggest difference between a church and a museum? Yeah. Arkadan giriş var. Peki yapı karanlık olur. Onun görüntü var. Gece nasıl çıkmış? Ekranların çizgileri mi? Yok zaten orası gündüz olur. Bizim çalışacağımız önce ziyarete kapatılır. Ya, ini apabila kita mau ke toilet ya, ini di samping ini ada toilet, jadi agak berdekatan ya. Kita sekarang masuk ya di gerbangnya Masjid Hagia Sophia. Nah, sebelum masuk kita sepatu dimasukin ke tempat rak sepatu. Kita di sini kita masuk harus taruh sepatu atau sandal yang sudah disediakan ya, ada nomor-nomornya ya. Dan di sini memang cukup ramai di Hagia Sophia. Nah, Hagia Sophia ya, cukup indah, tiang-tiangnya, backgroundnya.
Jadi Hagia Sophia adalah salah satu masjid sekaligus bangunan ikonik ya, yang menjadi landmarknya di Istanbul, Turki. Selain memiliki arsitektur yang unik, bangunan Hagia Sophia turut menyimpan sejarah ya, sejarah yang kelam, yang peperangan antara negara, khususnya antara negara yang Islami dan Kristen ya. Dan bangunan Hagia Sophia awalnya didirikan sebagai gereja bagi umat Kristen. Nah, di sini memang tempatnya umat Kristen yang sholat di gereja, karena di sini ada lambang-lambang gereja yang saat ini tidak dihapus. Dan kemudian gereja ini dirubah saat kekhalifahan Utsmaniyah di tahun 1453 Masehi. Dan di tahun 1934 dijadikan museum di sini. Nah, di sini juga karena banyak dari mancanegara datang di sini untuk melihat Hagia Sophia. Pas ajan ya. Ben geçiyorum dedim. Ben istiyorum bak, en başında geldiğimden beri dediğim şey, bariyer tam şurada olacak hocam. Onu daha önce
Ya, di sini pas kita mengikuti sholat zuhur ya, waktu Turki. Jadi ada fakta menarik Masjid Hagia Sophia ya. Awalnya memang dibangun sebagai gereja. Bangunan Hagia Sophia merupakan gereja katedral agung bagi umat Kristen. Ya, ya ini pada masa Kekaisaran Bizantium. Kemudian bangunan tersebut menjadi gereja ortodok Konstantinopel. Hingga Kekaisaran Ottoman pada tahun 1453 Masehi. Nah, itu terkenal yaitu Sultan Fatih ya. Dan pernah juga terbakar konflik yang berapa kali terjadi di sekitar kawasan Hagia Sophia. Karena waktu itu terjadi perseteruan internal keluarga Kaisar Arkadius yang mengakibatkan kerusuhan massal di Konstantinopel. Dan kerusuhan itu kian merambah pada terbakarnya Hagia Sophia hingga tak ada lagi tersisa dari bangunan tersebut di Kaisar Theodosius ya, II. Kemudian berinisiatif untuk membangun kembali gereja tersebut. Sorry, excuse me, 6 minutes. Dan terjadinya revolusi Nika melawan Kaisar Justinian I pada tahun 532 Masehi kembali membumi hanguskan bangunan Hagia Sophia. Di era Kaisar Justinian I, gereja tersebut baru dibangun kembali dengan menunjuk arsitek ya. Pembangunan ketiga Hagia Sophia selesai sampai 5 tahun ya. Dan pada dinasti Ottoman atau Hagia Sophia pertama kalinya diubah dari gereja menjadi masjid. Jadi Raja Mehmed II dari dinasti Ottoman pada masa itu merebut Konstantinopel dari Kekaisaran Bizantium pada tahun 1453 dan mengubah namanya menjadi Istanbul. Nah, ini Istanbul jadinya sekarang. Dan sejak saat itu Hagia Sophia dialihfungsikan menjadi masjid. Sejumlah ornamen mozaik khas ortodok Yunani ditutup.
tahun 1935, Presiden Turki pertama ya, sekaligus pendiri Republik Turki, Mustafa Kemal Atatürk, mengubah fungsi bangunan Hagia Sophia sebagai museum. Nah, Museum Hagia Sophia kemudian menjadi salah satu destinasi wisata utama di Turki yang banyak dikunjungi oleh wisatawan dari mancanegara. Lalu Presiden Erdogan mengembalikan Hagia Sophia sebagai masjid. Dikembalikannya Hagia Sophia menjadi masjid sebenarnya memang wacana sejak belasan tahun lalu dengan adanya petisi pada parlemen Turki. Jadi intinya bangunan Hagia Sophia awalnya didirikan sebagai gereja bagi umat Kristen, kemudian diubah menjadi masjid saat kekhalifahan Utsmaniyah di tahun 1453 Masehi. Ya. Ya, itulah sejarah Hagia Sophia ya, yang tadinya sebagai gereja ortodok, lalu di zaman Khalifah Ottoman ya, Utsmani, dijadikan masjid. Lalu di zamannya Presiden Tayyip Atatürk itu dirubah menjadi museum, lalu sama presiden yang sekarang Erdogan Tayyip itu dijadikan masjid, dan sekaligus juga dari masyarakat umumnya mancanegara ya bisa berkunjung dan bisa sholat di Hagia Sophia. Dan itu informasi dari saya. Terima kasih kepada sahabat YouTube yang telah menonton sejarah Hagia Sophia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.